Udah berapa, Mbak? 23. Mbak, Bu Ketua gimana? Part Ya, ditunggu. disuruh mulai aja. Oh, mulai, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU, Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, Ibu Gubernur Jawa Timur, yang kita hormati Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU, Ibu Dr. Anda Hajah Arifah Khairi Fauzi, Ibu Menteri KPPPA Republik Indonesia, yang sama-sama kita banggakan, Ketua LP3H atau Ibu Direktur LP3H PP Muslimat NU telah membersamai kita, Sekretaris Pimpinan Pusat Muslimat NU, Bunda Hajah Syarifah Nur, beserta tim LP3H, Ibu Hajah Dewi Syarifah, Ibu Lulu, dan Ibu Bapak P3H, LP3H PP Muslimat NU yang dibanggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari batch 1, batch 2 maupun batch 3. Alhamdulillah, syukurillah, akhirnya tepat pada hari ini, di hari Senin 27 Oktober 2025, sesuai schedule, kita bisa bertatap maya untuk menghadiri dan mengikuti refreshment ya, atau temu setelah eh, setelah dinyatakan Ibu Bapak menjadi resmi menjadi P3H LP3H PP Muslimat NU. Kiranya ikhtiar ini menjadi langkah selanjutnya, langkah awal dan tindak lanjut untuk maksimalisasi semua kompetensi yang ada bersama bunda-bunda, terutama P3H yang dibanggakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terlimpah ruah pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia mengikuti aturan sunnah beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, Amin. amin ya robbal alamin. Berpantun dulu ya, biar nggak ngantuk. Beli rujak ke Ciputat. Tagar. Cakep. P3H PP Muslimat NU gerak cepat. Iya. Boleh satu lagi? Cakep. Makan ikan pakai nasi anget. Nah, hujan-hujan cocok. Cakep. Kita Zoom untuk saling mengingat. Nah, mengingat atau mengingat sama aja ya. Alhamdulillah, bunda-bunda sekalian, kita akan eh, kita akan bersama ke depan, sekiranya bisa tidak terlalu malam. Untuk itu, mengharap Ya, ridha ya. Allah SWT, keberkahan, kemaslahatan, kelancaran, dan untuk kesehatan kita bersama, marilah kita awali acara ini dengan membaca Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih. Ada 3 sesi yang akan kita ikuti bersama, dan sebagai awal akan menyapa dan juga refreshment menguatkan kita semua sebagai P3H PP Muslimat NU. Arahan dan pengantar yang kita hormati juga ada Bu Mona, izin tadi lupa belum disebut. Kita akan dengarkan dan simak bersama sambutan pengantar dan ataupun apa tujuan dan lain sebagainya terkait meeting ini. Untuk itu kepada Ibu Direktur Ketua LP3H PP Muslimat NU, Ibu Hajah Syarifah Nur, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih, Mbak Azah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
Alhamdulillah, ini sudah beberapa hari ini berjalan kencang. Yang saya hormati, yang terhormat ya, Ibu Ketua Umum Dewan Pembina, Ibu Hajah Hovifah Indar Parawangsa, dan Ketua PP Muslimat NU, Ibu Arifah Khairi Fauzi. Mereka berdua selalu support dengan kegiatan ini utamanya. Makanya selalu kita akan sebut di setiap pertemuan, support dan inisiasi kegiatan-kegiatan kita termasuk LP3H ini. Lalu yang kami banggakan tim PP Muslimat NU di LP3H PP Muslimat NU ada Bu Dewi Syarifah, ada Mbak Azah, ada Mbak Lulu, dan ada Mbak Mona yang jauh dari Sumatera Utara. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak yang kami banggakan, Alhamdulillah kita bisa bersua lewat dunia maya di malam hari ini. Alhamdulillah terlihat sehat, mudah-mudahan tetap semangat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan yang kesekian kali dan selamat yang sudah lulus lulus postes ya, utamanya postes sudah dapat register untuk bisa menjadi pendamping. Mudah-mudahan akan semakin lancar jika Bapak Ibu terus mengikuti yang telah kita laksanakan, yaitu kita melaksanakan beberapa kelanjutan dari BIMTEK, baik batch 1, batch 2, maupun batch 3. Kita akan terus selalu mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk bisa Bapak Ibu juga mendampingi lagi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di dalam undang-undang bahwa untuk sertifikat halal harus ada di label makanan ataupun minuman sampai dengan maksimal tahun 2027 akhir. Semoga kita bisa mengikuti dari ketentuan pemerintah tersebut sehingga apa yang akan diproduksi oleh pelaku usaha akan bisa diterima di pasar karena sudah ada label halalnya. Ada kemungkinan jika tidak ada label halal, maka tidak bisa diterima di pasar dan susah untuk dipasarkan. Maka dari itu, marilah kita membantu pelaku usaha untuk bisa naik kelas ataupun bahan-bahan yang diproduksinya akan laku di pasaran. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk bisa kita eh, mendampingi sebanyak-banyaknya kalau bisa, dan tentunya kualitas tetap kita jaga. Bapak Ibu tentu harus menjaga bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang BPJPH, bagaimana dari Kepkaban juga disampaikan bahwa untuk pendampingan harus sesuai dengan aturan. Jadi label halal kita jaga. Jadi untuk apa namanya label halal yang kita produksi atau kita bisa pendampingin label halal itu yang memang pendampingan kita teliti dan betul adanya tidak kita tambah atau tidak kita kurangkan. Jadi label halal ini yang akan insya Allah mendapatkan pahala buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, lalu selanjutnya kita akan lebih kencang, lebih cepat untuk pendampingan mendapatkan sertifikat halal. Untuk itu Bapak Ibu jangan bosan, terus saja mengikuti dari batch-batch yang dilakukan oleh LP3H baik secara online maupun offline. Nanti mungkin Bu Dewi atau teman-teman yang lain bisa menyampaikan, kita akan ada pertemuan selanjutnya kapan, baik secara online maupun secara offline. Eh, ini sudah mau akhir tahun, dan jika nanti dari BPJPH itu untuk kuota gratisnya itu habis, insya Allah LP3H tetap akan berjuang mendapatkan fasilitasi dari lembaga lain. Jadi ibu-ibu jangan risau mengejar dari jatahnya BPJPH yang 1 juta kuota itu yang gratis. Mudah-mudahan kalau itu habis kita ada supporting dari lembaga lain untuk bisa mendapatkan kuota gratis tersebut. Jadi tetap kita melakukan pendampingan
dan setelah keluar sertifikat halal tidak perlu ada pembayaran dari pelaku usaha. Mari bersama kita tentunya saling berlomba-lomba untuk bisa mendampingi sampai sertifikat keluar dan insya Allah tidak usah ragu kita akan ada lembaga yang support minimal di bulan November kita punya target 250 untuk eh, bisa kita mendampingi sampai terbit sertifikat halal. Mudah-mudahan sampai bulan Desember pun kita bisa mendampingi lebih dari 250. Mari Bu bersama-sama dengan LP3H PP Muslimat NU. Insya Allah kita bisa. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Direktur. Singkat, padat, Ibu Bapak, peserta Zumiyin Zumiat yang dirahmati Allah. Jelas, tegas bahwa timeline-nya pun sudah ditentukan terkait akhir tahun dan juga target 250 tambahan ya. Jadi jangan takut kehabisan kuota. Jadi sudah disiapkan sedemikian rupa LP3H support system, yang penting adalah loyalitas dan juga eh, Ibu Bapak sebagai P3H eh, komitmen untuk segera satset gitu ya, untuk mendampingi PU yang ada. Untuk itu, terima kasih Bu Direktur dan izin kita lanjut saja ya, karena juga waktu makin malam dan di ibu kota malam ini banyak hujan ya tadi, sehingga sinyal mungkin mudah-mudahan support sampai terakhir selesai. Terima kasih Bu Syarifah. Sama-sama, Mbak. Eh, ya, terima kasih. Mau foto dulu atau kita lanjut? Ya foto Lanjut dulu, ya. foto dulu. Oh, silakan ya. Baik, Yang ada bunda-bunda, aja, yang ibu ada, bapak yang ada. sekalian, mohon kita buka videonya ya untuk kita semuanya tersistem, terkoneksi untuk dokumentasi semuanya tersimpan dengan rapi. Mohon dibuka. Iya, kita oke dulu mana? Oke, dari saya ya. Tiga, dua, satu. Ada dua layar. Ya, layar satu, layar dua. Oh, tiga di saya. Dua, Ibu Cici, oke. Layar tiga, tiga, dua, satu. Baik, dengan demikian Bu Direktur dan kita semuanya, tim, bahwa bunda-bunda, bapak ibu yang hadir ini full, istilahnya menyimak dengan tenang, teliti, dan fokus untuk semuanya. Tindak lanjut akan kita bungkus bersama malam ini dan kita akan udah ini mungkin lintas batch tadi sehingga disamakan, memang sudah jadi P3H semuanya walaupun 1, 2, 3 masih connect belum sertifikatnya, ada yang name tag-nya belum dicetak dan sebagainya, itu proses teknis sekali. Baiklah bunda-bunda, selanjutnya kita akan simak dari tim yang akan mengawal untuk output malam ini minimal dan komitmen bersama untuk langkah-langkah lanjutan teknis Ibu Bapak sebagai P3H, LP3H, PP Muslimat NU. Kepada Bu Haji Dewi dulu atau Bu Lulu, dipersilakan Bu Haji Dewi ya. Ya, Ya, silakan Ibu. ya, ya. Terima kasih Mbak Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Pak? Kok suaranya jauh Bu Haji? Yang Jauh. tadi, Aduh. yang awal Ya, tadi bersih. yang awal. Waduh, ini mesti deket banget nih ya. 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 Bismillah, alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bu Ketua LP3H, teman-teman LP3H, dan para pendamping yang kami banggakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini adalah untuk batch 3 adalah Zoom yang ketiga ya. Namun hari ini istimewa karena kita ikut mengundang juga batch 1 dan batch 2. Sehingga kita bergabung dan menjadi
keluarga ya, keluarga LP3H Muslimat NU. Nah, insya Allah nanti grup WA juga akan disatukan, ya. Jadi tidak akan terpisah kayak sekarang ya ada batch 1, batch 2, batch 3 ya. Tetapi supaya kita mendapatkan info yang sama, ya. eh, Insya Allah nanti akan kita satukan. Nah, teman-teman sekalian, ini mohon maaf kepada yang sudah mendengar ya. Kalau misalnya kok ini diulang-ulang lagi, diulang itu maksud kami. Kalau ada materi yang terus kami ingatkan, maksudnya jangan sampai eh, apa namanya, jangan sampai lupa. Itu anggaplah itu yang harus digarisbawahi. Ya, ya. Ya lupa Mbak Mona ya dari Sumut. Makasih Mbak. Nanti diminta Mbak tips-tipsnya untuk kepada teman-teman gimana caranya mendapatkan PU ya dengan mudah. Baik, hari ini kita akan membahas persiapan input bareng. Hah, jadi tadi Ibu Ketua sudah bilang bahwa kita akan ada pertemuan hibrid ya, yang offline dan online dalam rangka input bareng. Jadi ketika input bareng, semua peserta membawa apa namanya, bawa laptop di hadapan laptopnya, kemudian dengan data-data yang lengkap yang kita nanti akan bersama-sama menginput. Kami juga di eh, LP3H ini akan menggunakan data yang real ya. Nah, baiklah. Kita ingin bahwa eh, semua ini sudah siap ya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman dari batch 3 masih ada 5 orang yang sedang proses ya untuk di BPCPH. Kemudian ID card dan surat tugas juga sedang proses di LP3. Insya Allah dalam sehari 2 hari ini nanti akan di-share. Nah, dari pertemuan yang lalu, kita mulai mengenal tentang KBRI, membuat NIB, dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan menyampaikan tutorial tentang pembuatan NIB yang terbaru. Kenapa yang terbaru? Karena kami baru dapat hari Jumat kemarin. Ya, kami Zoom dengan BPJPH dan diberikan tata cara atau tutorial untuk membuat NIB dengan tutorial yang baru ya. Nanti Mbak Lulu yang akan membantu. Baiklah, saya ingin mengingatkan saja bahwa bagaimana perjalanan praktek kita input di Sihalal. Mudah-mudahan ini semua sudah apa namanya, sudah mulai memahami. Kami sudah membagikan format-format untuk mempermudah P3H bekerja. Ada 9 nomor format atau 12 lembar ya, yang kita isi 1 sampai 6 dulu, lembar 1 sampai lembar 6 karena itu merupakan lembar dasar. Nah, sesudah lembar dasar itu kita bikin, itu akan dikembangkan dengan kebutuhan data lainnya. Ya, contohnya dari lembar 1, lembar 2 itu ada profil dari PU dan data untuk NIB. Berarti kita bisa untuk membuat akun PU dan membuat untuk akun NIB dari PU tersebut. Kemudian dari lembar-lembar selanjutnya, terutama itu nanti lembar tentang produk, bahan, dan PPH, itu juga akan dikembangkan lagi ya, bagaimana PPH itu akan lebih detail dan bagaimana caranya supaya kita bisa memasukkan bahan-bahan itu tidak kurang satupun ya. Nah, kemudian nanti itu kita akan input semuanya. Nah, sebelum submit PU, submit itu artinya kirim ya, di akun PU itu nanti akan kita masukkan semua data. Kemudian sebelum PU itu klik kirim, ya disebutnya submit, ada hal-hal yang harus dilakukan dulu ya. Jadi tidak akan bisa submit kalau bahan, produk, dan PPH belum diverifikasi oleh P3H. Jadi ini verifikasi awal. Nah, sesudah P3H akan memverifikasi, nah baru PU itu bisa submit.
Nah, begitu PU submit, maka akan keluarlah nomor daftar. Nah, jadi kalau keluar nomor daftar berarti kita sudah punya kuota nih ya. Jadi udah punya kuota. Nah, kemudian P3H akan mengirim ke BPCPH, tapi sebelum sampai di BPCPH itu akan diverifikasi dulu oleh LP3H. Ya, jadi LP3H yang akan memverifikasi, kemudian eh, apa namanya di dalam verifikasi LP3H, verifikasi BPJPH itu bisa saja setuju tidak dikembalikan atau ada yang kurang itu akan dikembalikan ya. Jadi nanti insya Allah nanti di input bareng kita akan pelajari bagaimana caranya mengembalikan apabila ada yang harus dikembalikan ya. Kemudian disampaikan kepada komite fatwa untuk disidangkan di komite fatwa. Kalau komite fatwa sudah ada fatwanya bahwa itu bisa terbit halalnya, maka BPJPH lah yang akan menerbitkan. Itu ya langkah-langkahnya sampai kita nanti mendapatkan terbit sertifikat halal. Nah, apa yang harus dilakukan sesudah terbit sertifikat halal ya? Jadi kita akan unduh semua dokumen apa file yang ada di aplikasi itu, terutama di akun PU. Kemudian ada penyerahan sertifikat halal. Nah, pada penyerahan itu kita perlu memberikan penjelasan keberlanjutan sertifikat halal. Artinya begini, keberlanjutan itu. eh, jangan sampai komitmen PU itu luntur ketika sertifikat halalnya sudah keluar. Ya, karena bisa saja ibu ini harusnya bahannya ini yang ada sertifikat. Ya, dia bilang aja bahwa oh ini mereknya ini. Nah, ketika dia sudah keluar sertifikat halalnya, dia kembali ke bahan yang lain. Ya, nah jadi dalam hal ini kita harus memberikan pembinaan dan mengingatkan kembali bahwa eh, PU sudah berkomitmen untuk terus apa, menggunakan bahan-bahan yang sudah dicatat di dalam data-data. Nah, kemudian tugas lain dari P3H adalah membuat PU naik kelas. Ya, namanya naik kelas itu berarti dia mungkin eh, di apa didorong supaya usahanya lebih naik dan yang penting juga nanti kita ingatkan kepada PU agar dia mau mengajak PU lainnya untuk membuat sertifikat halal. Ya. Nah, kemudian ada eh, kita ingin tindak lanjutnya ini segera ya. Jadi setiap pendamping ini akan dilengkapi ID card, kemudian akun pendamping, surat tugas, dan sertifikat. Ya, ada pengalaman dari batch 2, dia ditanya oleh PU-nya, eh, Ibu sudah pelatihan, sudah punya apa nomor ID gitu kan. Nah, dan adakah surat tugas? Ya, memang betul ya. Jadi setiap petugas yang ke lapangan itu akan dibekali. Jadi insya Allah ini tadi Bu Azza bilang kita dalam proses ya untuk identitas tersebut. Nah, jadi identitas-identitas itu diharapkan nanti ada di dalam HP kita ya. Jadi kalau ada yang bertanya tinggal dilihatkan saja ini sertifikat saya, ini ID card saya, ini apa namanya surat tugas saya ya. Jadi insya Allah itu mohon bersabar aja dulu. Kami di sekretariat masih sedang memprosesnya. Nah kemudian seandainya PU ini apa P3H ini sudah dapat misalnya kita udah punya PU 3 tapi karena disuruhnya satu dulu dikerjakan ya. Iya betul. Satu ini karena kita masih mau belajar ya. Nanti jangan nunggu sertifikat halal keluar segera kerjakan PU kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, yang penting bahwa setiap PU dikerjakan dengan teliti ya dan penuh tanggung jawab. Ya, kemudian pekerjaan kita lainnya adalah rajin 2 hari sekali cek akun PU untuk melihat apa laporan tracking ya, tracking masing-masing PU.
apakah ada yang dikembalikan atau sertifikatnya sudah terbit ya. Jadi ini kita memang diberi dituntut untuk apa namanya rajin dan sabar ya. Nah, baik. Sekarang tentang KBRI, walaupun kemarin kita sudah bicarakan tentang KBRI, eh, saya minta, ya kami minta bahwa semua P3H menguasai tentang KBLI ini berdasarkan Kepkaban 146 2025, terutama tentang apa namanya jenis produk. Jenis produk, rincian KBLI dan nomornya ya. Nah, jadi itu nanti dipelajari. Jadi kalau kemarin ada bilang, "Bun, kok ini nggak ada nomornya, kok ini," dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman saya lihat di grup sudah mulai mempelajari Kepkaban yang tebel itu ya, 300 lembar itu ya. Terima kasih banyak ya. Emang kalau di dalamnya itu eh, tidak ada nomor-nomor KBLI. Nah, nomor KBLI itu ada di lampiran ya. Jadi paling bawah sekali itu, di paling bawah itu ada lampiran Kepkaban 146. Nah, di sana baru ada jenis produknya apa, KBLI-nya nomor berapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya eh nanti insya Allah kita dari LP3 akan membuat rangkuman ya, rincian tentang ya contoh beberapa KBLI yang produknya familiar ya, insya Allah untuk membantu P3H semua. Mungkin yang masih pusing, tapi kalau misalnya ini kita biar kita belajar bersama-sama ya. Jadi kalau kami di LP3 bukan artinya paling pinter, paling pandai, tetapi karena kami duluan dapat berkas-berkas itu, nah, apa nanti yang kita tahu itu pasti eh, akan di-share ya, akan diinfokan kepada P3H. Kemudian tentang akun ya. Nah, akun PU ini nanti Bu Lulu yang akan menyampaikan ya bagaimana caranya kita membuat akun PU ya. Sebetulnya materinya sudah ada sih. Kalau untuk batch 3 itu materinya ada di materi LMS ya. Itu pasti ada. Batch 1, batch 2 juga ada waktu kita apa namanya BIMTEK itu juga ada sebetulnya. Cuma kita mengingatkan kembali gitu kan. Kemudian, nah bedanya kalau kemudian akun P3H. Nah, akun P3H bedanya kalau batch 1 batch 2 itu akunnya diberi apa namanya disiapkan oleh BPJPH. Tapi kalau batch 3 akunnya udah bikin sendiri, kemudian akun BIMTEK itu udah langsung bisa menjadi akun si halal. Ada beberapa orang yang akunnya tidak bisa login, insya Allah itu sudah kami serahkan ke BPJPH, cuman sedang menunggu ya, menunggu jawaban dari BPJPH. Biasa suka ada yang apa namanya akunnya sudah benar tapi kemudian tidak bisa masuk, disebut passwordnya salah dan lain sebagainya. Itu insya Allah sudah di apa kita konsultasikan, cuman belum ada jawabannya. Kemudian saya ingin mengingatkan tentang tugas P3H ya, yang kita sepakati pada Zoom tanggal 20 Oktober. Saya ingin mengingatkan kembali kepada semua P3H, batch 1, batch 2, batch 3 ini. Yang pertama untuk awal itu cari aja dulu PU yang sederhana. Maksudnya sederhana itu ya produknya familiar, tidak terlalu banyak bahan-bahan ya. Kemudian juga fotonya juga gampang gitu. Jangan dulu yang bun rumah makan gimana repot, nanti kan kita lagi masih belajar. Nanti kalau teman-teman udah udah lancar itu silakan saja ya mengambil PU yang eh, lebih lebih menantang gitu ya. Yang penting tidak menyalahi aturan self declare ya. Kemudian eh, terutama narasi PPH itu yang harus kita ini ya, yang harus eh, kita belajar untuk membuatnya ya. Kemudian lengkapi dengan form 1 sampai 6. Kemudian yang terpenting adalah di verval ya, verifikasi validasi ya.
Jadi kunjungan ke rumah PU untuk verifikasi validasi dan membuat foto produk dan foto hasil verbal. Kemudian persiapan input sialah sampai dengan submit PU maupun submit P3H. Nah, kemudian saya ingin juga mengingatkan tentang eh, kegiatan ini, aktivitas ini akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara PU dan P3. Dua-duanya sama-sama rela ya, sama-sama ridho gitu kan. Jadi nggak ada yang terpaksa, nggak ada PU yang merasa dipaksa atau terpaksa gitu kan. Nah, jadi kita ciptakan hubungan kerjasama yang baik ya, yang harmonis ya, sehingga memudahkan aktivitas kita. Sebetulnya akun PU itu harusnya dikerjakan oleh PU, tetapi ya kenyataannya tidak seperti itu karena keterbatasan kemampuan mereka dalam digital ataupun keterbatasan waktu mereka untuk beraktivitas dagangnya. Jadi ya ini akan menjadi pekerjaan P3H ya. Nah, yang jelas kita ada bagian-bagian yang kita sepakati ya. Untuk PU itu pasti PU harus mengisi data profile yang lengkap. Jangan kaget kalau itu kita ngasih aja yang data yang 6 lembar itu dia cuma ngisinya nama doang. Udah gitu nggak ngisiin apa-apa lagi karena dia nggak ngerti ya. Oleh karena itu memang pengisian data profile juga itu harus kita bimbing. Ya, tapi ada juga PU yang rajin, yang rapi, tapi ya itu hanya berapa persen. Kebanyakan itu harus kita tolong ya. Kemudian PU harus memberikan data yang benar tentang bahan, ya, kemudian produk dan PPH, kemudian dia bersedia mengikuti peraturan self-declare, ya, ya, jadi mana yang harus halal, mana dan lain sebagainya, kemudian dia bersedia melakukan SCPH, ini mohon maaf, harusnya SCPH, ya. eh Kemudian kalau mampu input sendiri, kalau tidak mampu bikin pernyataan untuk diinput, minta tolong input oleh P3H. Ya. Kemudian P3H ini pastinya pastinya akan melengkapi data dan foto produk ya. Melengkapi data karena kita akan mendapatkan data dari PU itu pasti eh, belum sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi kita yang harus melengkapi dan foto produk serta foto bukti verbal. Kunjungan ke dapur atau lokasi jualan PU, verifikasi awal dan verifikasi akhir ya. Nah, ini yang akan kita apa yang menjadi kerjasama PU dan P3H ya. Nah, kemudian mengingatkan juga ini tentang keputusan Menteri Agama 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kemarin saya sudah menyampaikan ini di batch 2. Ini KMA 1360 itu sebetulnya lampirannya banyak banget ya. Ini saya sampaikan hanya yang ada hubungannya dengan makanan dan minuman. Ya, jadi ini yang ada di sini adalah bahan-bahan yang tidak memerlukan sertifikat halal. Ya, jadi ini jangan jangan punya anggapan oh KMA 1360 cuman isinya ini enggak, ini hanya sebagian kecil saja ya. Jadi itu banyak bahan-bahan lain yang ya kita tidak masukkan di sini. Nah, sekarang persiapan. Nah, persiapan input sialan nih, apalagi apa saja ya. Nah, jadi tadi form isi lengkap, kemudian bikin NIB, bikin akun. Nah, kemudian pada saat kita mau bikin akun atau NIB itu harus di hadapan PU ya karena ada nomor verifikasi OTP yang yang nanti akan masuk ke email atau ke WA-nya PU ya. Oleh karena itu pada saat itu kita pinjamlah KTP PU terus kita foto ya karena nanti KTP itu akan diperlukan, akan diupload di penyelia. Ya, akan diupload di penyelia dan kemudian foto KTP itu nanti akan muncul di verifikasi LP3H. Ya.
Kemudian data lengkap, bahan-bahan ini sudah saya sampaikan ya, kemasan gitu harus lengkap ya. Apakah kemasan yang eh, berbahan plastik, kertas, aluminium, bambu gitu ya, tusuk sate gitu kan, atau mungkin rotan, atau mungkin daun pisang dan lain-lain. Ya, jadi itu harus lengkap ya. Jadi misalnya kalau satu produk itu kemungkinan dikemasnya itu menggunakan ini. Nah itu semuanya harus ada di bahan. Cleaning agent ya. Nah, jadi ada bahan-bahan ini ada di setiap produk atau variannya. Oke. Kemudian hal yang penting saya juga tidak bosan mengingatkan karena ini akan memudahkan kita ya. Jadi eh, folder data P3H, folder PU ya. Di folder PU itu nanti akan ada folder PU-nya, ada di folder P3 ya, kemudian dia akan ada datanya dia, ada datanya PU, kemudian ada folder lain-lain ya. Nah, yang contoh yang saya sampaikan di sini foldernya P3H. Di foldernya dia itu ada KTP, ada foto, ada ijazah, pokoknya segala macam itu masuk di foldernya P3H ya. Karena itu kadang-kadang kita suka diminta misalnya tolong upload lagi bang gitu kan. Nah, tolong upload foto gitu kan. Kalau ada kita nggak bingung. Kemudian di foldernya PU itu ada semua PU yang dia punya itu masuk ya ke dalam foldernya P3H. Kemudian kalau folder lain-lain di P3H itu isinya adalah ya mungkin materi-materi tentang halal, bekas materi-materi tentang apa pelatihan itu kan ada di sana. Lanjut Mbak Ja. Ya. Nah, ini folder P3H, nah ini folder PU. Nah, nanti yang kanan itu yang folder PU, kita masukkan di sana di akhir ya, di akhir ketika sertifikat halal PU sudah terbit, ada 6 apa 7 file yang harus diunduh ya yang harus diunduh. Nah, itu semua masuk di foldernya PU ya. Oke. Kemudian membuat foto produk saya tidak akan bosan-bosan. Kalau bagi saya, mendingan kalau dikembalikan tuh karena mengembalikan mungkin salah kata atau mungkin bahan salah dan lain sebagainya daripada harus mengembalikan foto ya. Susah apa namanya kalau foto ini harus diganti begini-begini. Aduh, yang repotnya kalau PU kita bikin produknya itu tidak rutin ya. Kapan dia punya uang baru bikin produk itu kan yang repot ya. Syukur kalau dia itu rutin bikin jadi minta foto kapanpun bisa. Ya. Nah, jadi ini untuk membuat foto itu diambil di lokasi produksi apakah di dapur maupun di tempat produksi. Di dapur harus kelihatan nggak apa-apa, kelihatan ada alat-alat dapurnya gitu kan. Misalnya ada penggorengan, ada tempat kukusan, nggak apa-apa, gitu kan. Kalau di tempat jualannya nanti akan terlihat ya ada mungkin bangkunya atau rodanya gitu kan. Nah, yang bukan tidak sarankan dia di fotonya di backgroundnya tembok, polos tembok atau di pintu gitu kan. Nah, jadi karena kalau begitu mungkin Komite Fatma meragukan ya, Komite Fatma meragukan, wah ini di fotonya di mana? Apa di rumahnya P3H ini di fotonya gitu kan? Ya, jadi ini pokoknya kita fotonya secara natural, tapi bisa meyakinkan Komite Fatwa bahwa foto kita ini layak dipercaya. Ya, itu bisa meyakinkan Komite Fatwa bahwa data yang disampaikan oleh PU itu layak dipercaya. Nah, sekarang ini kita bikin foto khusus produknya saja, nggak usah misalnya produk itu ada satu nampan isinya 20, nggak usah. Cukup 2 biji aja, gitu kan. Nah, kemudian karena ini akan berpengaruh pada tampilan produk, ya, kemudian akan berpengaruh pada catatan bahan dan narasi PPH. Ya, ini akan menjadi titik pemeriksaan
hubungan antara catatan bahan, PPH, dan foto produk ya. Nah, ini kalau kemana-mana, teman-teman ya bawalah apa namanya kalung. Gimana itunya mudah-mudahan ID card-nya sudah pada di ini ya, yang udah nerima ID card-nya sudah di print, sudah di laminating, sudah pakai gantungan ya. Nah, bawalah mungkin alat ATK, terus kertas, gunting kecil ya. Dan kalau ada taplak kecil ya untuk foto. Jadi kita jangan merasa udah sih nanti ibu yang punya juga punya kok taplak. Jangan begitu. Mending kita bawa jadi kita nggak merepotkan dan kita nggak repot juga ya. Baik, ini ada beberapa ini saya tampilkan lagi pada sih sebetulnya ya mudah-mudahan ini contoh foto ini saya tampilkan bisa memberikan inspirasi gitu ya. Jadi cukup dengan lanjut Mbak Aja. Ini cukup dengan dua potong kue atau boleh lah ya kue yang satu satu gulung itu boleh ya. Cilor juga cukup dua aja yang diperlihatkan, nggak usah satu keranjang gitu kan. Kemudian ada di sini mie ya. Nah, ini kalau mie begini harus harus teliti dengan toppingnya. Topping apa saja yang ada di foto itu harus ada di bahan, harus ada di produk, harus ada di PPH. Ya, jadi harus harus nyambung ya antara topping yang ada di foto itu dengan di bahan, di produk dan di PPH. Ya, nah, baik. Ini di fotonya, nah ini foto minuman ya. Kalau minuman itu diharapkan ya di atas meja pakai taplak, kemudian di alas pakai piring kecil atau ini pokoknya kita ini fotonya di depan dapur. Tuh kelihatan kan backgroundnya dapur ya. Nah jadi kalau misalnya gimana Bu, PU-nya udah punya label, boleh itu dia udah punya label. Tapi ingat kalau PU itu dia punya label, jangan ada tulisan halal. Kan kan suka ada ya tulisan halalnya dia apa ngambil aja di apa namanya di Google gitu kan. Apakah halal yang tulisan Arab atau misalnya halal yang logo halal tapi tidak ada nomor ID-nya itu jangan. Kalau kita mau foto produk, PU-nya sudah punya label, jangan ada tulisan halal di label tersebut. Ya, paham ya? Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah foto hasil pendampingan. Ya, jadi namanya foto hasil pendampingan, ada PU-nya sedang pegang produknya dan ada pendampingnya, dia pakai apa namanya, pakai name tag, pakai ID card ya. Ya, daripada bengong nih pendamping megangin ini nama aja deh, megangin nama produk gitu kan. Nah, ini dia di depan gerobaknya PU. Ya, lanjut ya. Nah, ini ada lagi foto bukti verbal. Seandainya ada produk yang mengandung bahan ayam atau sembelihan hewan, itu ayam atau sembelihan hewannya wajib bersertifikat halal. Kemudian, apabila ayam atau sembelihan itu digiling, nah digilingnya pakai apa? Digilingnya itu boleh digiling penggilingan sendiri atau digiling di pasar, tapi penggilingannya yang sudah bersertifikat halal. Ya, Mbak Aja lanjut Mbak fotonya Mbak. Ya, nah di sini nih, ini yang apa cilok? Cilok ini dia pakai ayam. Nah kemarin P3H ini ngirim tanpa foto kolase, dia kirim itu aja yang di atasnya. Dikembalikan ternyata. Jadi eh, di PPH-nya kan dia bilang cuci ayam, kemudian potong-potong, kemudian dihaluskan pakai blender. Nah, jadi si si di narasinya itu seperti itu, haluskan pakai blender. Jadi Komite Fatwa minta mana alatnya lihat gitu kan. Akhirnya dikembalikan, lah kita foto lagi blendernya yang kosong, kemudian ada blender yang
eh, sudah ada ayam, ada apa ayam yang sudah dihaluskan. Jadi ini baru keluar, alhamdulillah begitu ini dikembalikan, besoknya sertifikat halalnya turun ya. Nah ini yang sebelah ini punya teman kita, dia apa ya dimsum ya kayaknya ya produknya. Nah dia itunya pakai chopper. Ah, ngegilingnya pakai chopper, makanya itu yang diperlihatkan adalah choppernya. Ya, itu yang diperlihatkan adalah choppernya. Nah, kemudian eh, selanjutnya ini ada di kayaknya sih ada di Kep Kaban ini. Kalau kalau ada produk menggunakan daging giling dan digilingnya di penggilingan di pasar yang sudah bersertifikat halal, itu harus difoto juga. Jadi difoto di depan penggilingan. Nah, ini contohnya ya. Ini P3H ya dengan PU dengan penggilingan di pasar ini. Ini penggilingannya yang sudah bersertifikat halal ya. Nah, jadi nanti ini di apa namanya sampai seperti itu ya. Jadi kan kalau dulu-dulu daging dan ayam nggak boleh diproses. Nah, sekarang ini boleh tetapi dengan persyaratan yang lebih komplit lagi ya. Nah, ini saya sampaikan alasan dikembalikan. Ini contohnya sedikit banget ya, tapi boleh nanti saya di grup akan saya lihatkan ya alasan-alasan kenapa ini pengajuan kita dikembalikan. Salah satunya, lanjut Mbak Ja. Salah satunya adalah, oh apa ya ini kurang-kurang kelihatan karena saya fotonya di apa namanya ini di foto di laptop tuh kurang enak. Tapi dia tuh minta gini komite fatwa. Ini rupanya eh, produknya itu pakai bakso yang sudah halal. Dia minta apa coba? Minta kwitansi faktur ya, faktur tanda tanda pembelian tentang bakso yang bersertifikat halal. Nah, kalau yang kanan ini dikembalikan karena dia tuh S ya, S. Itu motonya begitu, motonya begitu, dipegang, kelihatan jarinya gitu kan, nggak ada namanya gitu kan. Nah, makanya kenapa eh makanya kenapa kami mengajarkan. Nah, walaupun tukang esnya dia jual esnya pakai plastik, tetapi untuk difoto itu coba disimpan aja plastiknya di atas piring, disimpan di kalau misalnya kita motonya di tempat jualan kan pasti tidak ada meja ya, tapi pasti kalau bangku bangku tempat duduk mah ada, itu bangku aja ditutup pakai itu pakai apa pakai eh, taplak kecil, foto deh di bangku itu kan kelihatannya juga beretika gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kenapa ini dikembalikan. Baik, selanjutnya eh kita ingin apa namanya melakukan input itu dengan penuh kemudahan ya. Nah, bagaimana agar kita bisa input bahan dengan penuh kemudahan? Ya, kita harus menyiapkan foto-foto dari bahan-bahan tersebut. Ya, jadi foto misalnya garam, dia ada mereknya. Syukur ke foto juga bisa kebaca juga produsennya, gitu kan? Nah, kemudian apalagi ini ada ladaku. Ini kalau di Zoom itu kita bisa lihat ini produsennya siapa, gitu kan? Nanti mereknya apa. Ya, jadi supaya kita tidak sembarangan ngeklik nanti bahan yang harusnya tidak dipilih gitu kan. Nah, kalau kita eh, lihat dari oh ini yang dipakai oleh PU-nya gitu kan, bahan-bahan ini yang ini oleh PU-nya ini memudahkan kita untuk input ya. Jadi pokoknya kami hanya ingin menyampaikan bahan gimana nih supaya mudah nginput, jangan sampai kita pusing tujuh keliling nyari-nyari. Kok ini nggak ada bahan bersertifikat halal padahal ada karena kita belum tahu aja gitu kan caranya. Nah, untuk nama
ini sudah ada juga aturannya kalau kita menulis nama itu nama produk itu kan nama produknya apa ya misalnya donat merek dagangnya apa. Oh iya merek dagang itu banyak PU tidak punya merek dagang ya. Apa Bu merek dagang? Iya ini dagangan Mbak apa sih namanya? Sampai tapi kita harus memberikan jalan sama mereka. Ini Mbak mau bikin apa? Ini misalnya apa apa namanya dadar gulungnya Mbak Ita atau apa seperti itu. Oh mereka akhirnya ngerti. Akhirnya mereka bikin ya udah Bu ini aja Bu namanya gitu kan. Jadi namanya nanti ada donat produknya. Mama Mita itu merek dagangnya. Rasa coklat itu variannya. Ya, donat Mama Mita rasa coklat. Nah, ini nama ini nanti kita simpan di produk dan di PPH. Jadi di PPH juga nama ini harus ikut. Nah, saya pengalaman pribadi saya pernah dikembalikan gara-gara di PPH nama produk aja, nggak pakai nama merek dagangnya. Jadi akhirnya kita kembalikan nggak apa-apa, cuma nama merek dagang aja gitu kan. Nah jadi ini mungkin tidak semua KF tuh seperti gitu. Ada yang meloloskan, ada juga yang tidak. Jadi artinya tidak general ya. Jadi mudah-mudahan aja kita semuanya dipermudah gitu kan. Kemudian kalau produk itu kan ada yang tanpa varian ya. Kalau dadar gulung itu kan nggak ada yang dadar gulung rasa apa. Dadar gulung itu pasti kan dalamnya kan kelapa ya. Hmm. Nah itu langsung aja dadar gulung Mama Mia. Nah untuk bungkus apa produk yang bungkusnya besar, misalnya PY gitu kan. Nah itu nama itu bisa ditempel di apa di kantong plastiknya itu ya. Kemudian oke, jadi biasa kalau ini suka berulang-ulang saya ini kan. Kelengkapan P3H tadi sudah kita sebut ya. Kemudian PPH ini masih saya ingin menyampaikan sangat penting ya narasinya singkat, detail dan berhubungan dengan bahan atau produk dan foto. Baiklah, saya ingin menyampaikan tentang format berapa ya ini? Format 6 ya. Format 6 yang ada eh, belum sebelumnya Mbak. Format 6 yang ada nama produk sebelum ini Mbak. Kemudian bahan. Nah, ini teman-teman paham kan ini format 6 ya. Nah, ini saya dapat tulisannya PU. Kebetulan PU-nya eh, ya mengerti lah. Dia udah nulis aja bahannya ini, mereknya ini, bahannya ini, mereknya ini, bahannya ini, mereknya ini gitu kan. Nah, ini sebetulnya PU-nya dia punya 8 produk, tapi yang saya ambil contoh 2 produk aja dari PU ini. Nah, dia nulis nih proses pembuatan. Nah, tapi dari proses pembuatan ini nanti kan akan ditulis di halaman PPH, ya, halaman PPH. Kalau kita nulis di halaman PPH langsung, ntar gimana kalau tiba-tiba kecabut kabelnya lah, repot ya. Jadi enaknya ini kita ketik di Word. Tetapi perbaiki dulu narasinya. Perbaiki dulu kalimat-kalimatnya. Nggak usah kalimat-kalimat diulang seperti begini. eh cuci cuci buah yang bersih agar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di nah, itu nggak usah ya. Nah, misalnya mau bikin jus gitu kan. Cukup aja cuci buah, kupas, potong-potong, masuk ke mixer, dihaluskan atau udah titik. Ya, jadi nggak usah ada penjelasan-penjelasan lainnya. Kita step-stepnya aja. Ya. Nah, ini dari narasi yang dibuat oleh PU, kita harus menyempurnakannya. Bagaimana menyempurnakannya? Jadi di narasi itu ada bahan, ya, proses bahan apa saja yang digunakan, ya, semua jangan ada yang kelewat.
Terakhir, ketika produk itu matang, sampai penyajiannya bagaimana, dikemas pakai apa, ya. Kecuali yang nggak usah diomongin tentang cleaning agent aja di sini, nggak usah diomongin ya cleaning agentnya karena itu kalau itu bukan untuk apa namanya membersihkan alat ya. Nah, kalau di proses ini dari awal menggunakan bahan itu di bagaimana sampai dia matang produk itu kemudian eh, kita sajikannya bagaimana, dikemasnya pakai apa. Nah, kalau misalnya kita ada produk nasi goreng. Nah, kita mengemas untuk foto produk itu di piring beling, ya, di piring beling atau ada juga PU saya yang di piring plastik tapi dialas dengan eh, daun pisang atau dialas dengan kertas nasi gitu kan. Nah, tapi kemudian misalnya eh, ada yang membeli itu untuk dibawa pulang. Pasti tidak dipiringkan, pasti mungkin apakah di dus kertas atau di eh, mika, di kemasan mika atau ya. Nah, itu disebutkan. Ya, untuk dibawa pulang, maka nasi goreng ini dikemas misalnya dalam kemasan mika plastik. Nah, makanya apa yang kita sebut di sana ada nanti di bahan. Baik ya. Nah, ini kemudian ini adalah PPH kita bikin mempermudah P3H untuk copy paste di lembar atau di halaman PPH di aplikasi. Ya, di aplikasi itu kan nanti ada eh, bagaimana proses produk ini. Nah, kita nulis produknya apa, kemudian PPH-nya nggak usah ngetik di sana, tinggal kopas aja. Nah, makanya narasi PPH ini harus ada di apa di folder PU ya, bareng dengan foto produk, bareng dengan KTP-nya, bareng dengan NIB-nya itu ada di folder PU. Nah, ada satu lagi nih, tips, tips untuk mempermudah atau kita tidak lupa dengan bahan-bahan yang harus diisikan. Nih tipsnya dari eh, narasi PPH tadi, narasi PPH ya, itu coba eh, kita dikasih tanda. Setiap bahan yang ada di narasi itu dikasih tanda. Ya, misalnya ada beras, ada terigu di garis bawahnya, ada garam, ada apa-apa segala macam di garis bawahi ya. Mbak, sebelumnya Mbak, slide sebelumnya Mbak. Putus ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi ini nanti ada di ini ya, nanti kita share ya di grup ya. Jadi nanti di narasi PPH itu coba diciriin setiap bahan yang ada di narasi itu digaris ya, di bawahnya digaris garis garis garis. Nah, kemudian nanti kita catat setiap bahan yang ada di produk tersebut, catat, kasih nomor. Nah, itu nanti memudahkan verifikator juga, verifikator LP3H untuk apa namanya melihat gitu kan. Nah, ini di PPH ada ini, ada nggak di bahannya gitu kan? Ya, itu adalah salah satu tips untuk mempermudah kita nggak ada yang lupa ya. Namanya kita mah sering lupa. Nah, itu nanti di print, tulis tangan juga boleh gitu ya. Jadi tidak untuk memudahkan kita. Baik, ini ada checklist ya sebelum kita input. Coba dipenuhi dulu checklist ini. Yang pertama, akun P3H udah login belum? Ya. Nah, mudah-mudahan yang lain itu lancar ya. Saya hanya menerima laporan 2 orang yang loginnya ada gangguan. Ya. Kemudian eh, isi profil dari akun P3H. Kemudian bikin folder P3H dan PU. Kemudian
foto-foto hasil pendampingan, kemudian apa namanya dan lain sebagainya. Ya, nanti dilihat saja nanti checklist dari sebelum info. Ya, terakhir, insya Allah ini kita tadi akan bikin kegiatan. Jadi sekarang tanggal 27, 10 hari, 9 hari dari sekarang, kita memberi kesempatan kepada seluruh P3H untuk mempersiapkan data ya eh, untuk kita input bersama-sama. Jadi nanti pada saatnya insya Allah mungkin Rabu 5 November jam 9 eh, yang offline itu kami mengharapkan teman-teman yang ada di DKI, di Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor itu monggo nanti kita offline ya di eh, kantor PP Muslimat. Tetapi bagi teman-teman yang di luar itu ya kita di rumah masing-masing tetapi sudah disiapkan apa yang akan diinput ya. eh Kemudian nanti apa saja sih action apa namanya kegiatannya? Yang pertama akan diperlihatkan cara input di akun PU. Kemudian bagaimana verifikasi P3H untuk pengajuan PU. Kemudian bagaimana cara submit PU dan cara melihat tracking ya. Tracking itu apa namanya? Status ya, status dari pengajuan kita ini. Apakah baru submit PU, selesai P3H, selesai LP3, atau dikembalikan, atau terbit ESA, itu adalah trackingnya ya. Kemudian cara-cara verbal, ya, verbal yang dilakukan oleh P3H. Insya Allah nanti kita akan belajar. Kemudian bagaimana seandainya ada data dikembalikan, apa yang harus kita lakukan? Akun mana yang harus dibuka dulu? Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, nanti kita belajar bersama-sama. Nah, kemudian nanti akan diputarkan ya tutorial tentang Verval P3H dari BPJPH ya. Itu aja barangkali yang akan kita apa namanya? Jadi kami berharap ya semua P3H bisa mengikutinya sehingga output tanggal 5 November itu Ibu Ketua mentargetkan 100 PU 100 PU submit ya di tanggal 5 November ya. Tapi beliau mentargetkan juga untuk sampai Desember itu 250 PU submit ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita eh, niat lillahi ta'ala kita bekerja ikhlas dan cerdas ya bekerja sama dengan penuh kekeluargaan Insya Allah ini bisa kita lakukan bersama-sama. Itu saja Mbak Aja yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ulang, jangan bosan tapi justru kalau diulang mungkin akan bertambah faham ya. Itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ci Dewi yang nggak bosan-bosan ya menyampaikan berulang-ulang hal-hal teknis maupun juga persiapan sampai pada output harapan untuk memenuhi semua tugas dari Bapak Ibu selaku P3H. Mungkin ada yang baru bergabung, silahkan untuk absensi kehadiran di Google Form mengisi dan akan terskemakan Bapak Ibu itu dari lahir. Ada dari batch 1, batch 2, dan batch 3 untuk kemudian akan disatukan menjadi resmi dari P3 menjadi P3H LP3H PP Muslimat NU. Nanti dari provinsi ya, Bu Haji Dewi ya, istilahnya Ya, bukan kabupaten, tapi nanti provinsi. wilayah. Ada dari Jawa Barat, Jawa Timur, ada Sumatera, ada DKI, seperti itu. Jadi provinsi. Mungkin yang agak-agak gabung atau ini
merasa ribet, tidak, justru ini menjadi tips awal sampai sedetil-detilnya. Jadi menjadi P3H, mungkin PU, apa itu PU, pelaku usaha, dan tipsnya tadi ya, tugas-tugasnya mulai membidik dan melamar. Mendekati PU, PU-nya yang sederhana aja, self declare yang sederhana, yang mudah-mudah dulu dicari di lingkungan kita. Kemudian nih mengisi form 1 sampai 6 tadi kan. Kemudian siap menyediakan waktu untuk mengunjungi PU. Kemudian persiapan input diisi halal sampai fotonya detail dicontohkan agar supaya tidak berulang dan tidak dikembalikan. Kemudian sampai submit PU, submit P3H ya. Mungkin literasi ditambah apa itu topeng, apa itu dan lain sebagainya itu nanti dengan sendirinya akan familiar atau friendly terkait dengan istilah-istilah atau apa namanya hal-hal yang perlu dipersiapkan ya. Sehingga ini komitmennya sudah menjadi P3H resmi di LP3H PPM Surat NU untuk kedepannya segera sat untuk mencapai target begitu. Sebelum mungkin ada tanya jawab tambahan dari tim P3H PPM Sehat NU, Mbak Lulu, silakan Mbak, sebelum nanti kita buka tanya jawab sebelum ditutup. Assalamualaikum Mbak Lulu. Iya, Bu Azah, bagaimana? Ya, Tanya tambahan jawab silakan. apa? Kalau ada tanya jawab nanti sebelum tanya jawab, barangkali ada yang mau dikonfirmasi. Kalau ada waktu, nah mungkin ada tambahan dari Mbak Lulu. Nggak ada, Bu Azah. Oh, baik. Hmm. Jadi Ibu Bapak nanti ada misalnya nih cara membuat NIB yang terbaru. Memang harus banyak literasi belajar mandiri juga ya, yaitu ada di YouTube, kemudian ada juga apa namanya tutorial-tutorial yang kita share. Keputusan atau output dari pertemuan ini yang pertama akan dihimpun grup khusus P3H, batch 1, batch 2, batch 3, lalu timeline dan sampai tadi sudah dihantarkan oleh Bu Dewi, Bu Haji Dewi untuk ada pertemuan offline untuk mempercepat target yang akan dicapai. Mungkin bagi yang dekat dengan kantor PP Muslimat NU bisa merapat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Itu di hari apa tadi Bu Haji Dewi? Dan juga hybrid, hybrid ada yang online begitu. eh Mbak Lulu ada lagi atau cukup? Ya, jadi terkait NIB nanti akan di-share apa videonya di grup juga ya, di grup aja bisa ya. Nah, nanti bisa eh, Bapak, Ibu, Bunda-bunda bisa tonton. Ini khususnya untuk pelaku usaha yang belum mempunyai NIB. Nanti kalau perlu membantu pembuatan NIB, jadi Bunda-bunda sudah familiar. Cuma kemarin memang ada tipsnya tentang yang terbaru sekarang terkait dengan AMDAL. Itu ada tips-tipsnya untuk pengisiannya bagaimana. Nanti kami siapkan tertulis dulu ya Bunda, karena kalau ini baru kemarin apa informasinya. Jadi nanti akan kami tulis dengan runtun aja dulu biar nanti kalau di-share sudah tidak membingungkan gitu aja Bu Azah. Iya, sip, simpel gitu karena terus bergerak ya dan dinamis apa yang bisa kita sampaikan kepada Ibu Bapak selaku P3H, coba kita ikhtiarkan maksimal pendampingan dari lembaga untuk P3H. Masing-masing saya kendala di Amdalnet untuk pengisian. Oke, Bu Kusuma Dewi, sabar. Lalu ada lagi izin ya di chatroom. Yang belum absen silakan absen. Bu Haji Dewi izin untuk PU bisa teh solo untuk label halal. Teh solo bisa untuk label halal. Wah, bisa banget. Bisa banget ya Bu Haji Dewi ya. Halo? Oke. eh ada yang ingin dikonfirmasi Bu Bapak terkait beberapa hal yang
kita kan nggak ngerti ya karena online ya. Sejauh mana ibu bapak selaku P3H ini sudah melangkah. Ada mungkin yang nggak tahu atau bingung. Ada yang memang sudah input sampai bahkan sudah input ya, maksudnya sudah mendampingi PU, sudah lanjut. Kalau nggak salah percepatan juga Bu Rodi dari DKI itu sudah 2 PU yang dia input dalam waktu cepat. Oke, Ya, absen nanti kita kirim lagi. Ada ibu bapak yang ingin konfirmasi sebelum kita lanjut karena lanjut itu dalam arti menguatkan kembali untuk output pertemuan ini. Kapan kita akan membuka konsol atau sharing bersama untuk input. Yang penting sekarang harus punya PU, harus punya bayangan PU dan mendekat ke PU pelaku usaha. itu tadi dengan apa paparan dari Bu Dewi, Bunda-bunda, apakah sudah ada gambaran apa yang mesti dilaksanakan di awal, lalu terus-terusnya tahapannya sudah, apakah sudah ada gambaran? Kita ini aja Bu Azah biar, oh Bu Riana sudah, Alhamdulillah. Oke, berarti Bu Rohatul, misalnya satu PU punya 10 produk makanan, bisa diambil 2 saja ya. Satu Dewi, PU 10 varian satu kali PU dia ada 10 produk, produk makanan. Itu harus semuanya ya Bu Dewi ya, betul kan? varian 10. Bu Dewi, Bu, mic-nya. Bu Siti Masito, silakan. Dewi masih, mic-nya masih off. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. eh izin Bunda bertanya, saya sudah dapat PU yang kantin sekolah. Di kantin sekolah, terus beliau itu ada beberapa varian jualannya, tahu goreng, tempe goreng, terus bakwan lempar, bubur, sama es teh. Yang saya tanyakan di sini, di kantin itu juga kan beliau ada jual kayak semacam pop mie, minuman-minuman kemasan. Apakah itu kita masukkan juga ke dalam PU ini untuk dimasukkan atau untuk diinput gitu, seperti pop mie-nya, air mineralnya? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Terus, apa tadinya? Untuk tahu, nah ini kalau pabriknya belum mempunyai izin halal, apakah bisa dimasukkan, diinput untuk eh, ini ke dalam produk ini yang kayak tahu gorengnya Bunda? Oke, cukup ya. Terima Pasti kasih. banyak nanti semakin kita sering kumpul, makin banyak hal-hal yang kita temukan dan dikonfirmasi, ditanyakan, nanti akan makin lentur ya untuk mendampingi itu. Silakan Bu Dewi, ada yang mau Oh iya, dijawab ya. singkat kan? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, saya menangkap tentang teh Solo. Kayaknya Mbak Aza ya, pernah kita lihat teh Solo tuh di sudut ini ada teh Solo, di sudut sana ada teh Solo, di sudut sana ada teh Solo dengan apa namanya gerobak yang seragam ya. Nah, itu kayaknya sih itu semacam franchise ya. Kalau misalnya Teh Solo itu adalah semacam franchise, itu franchise itu bukan tidak masuk ke dalam self declare karena yang wajib bikin sertifikat halalnya adalah ownernya ya. Jadi kita jangan itu kan sertifikat halal untuk yang franchise ya. Karena kan kita punya aturan maksimal satu pabrik, maksimal satu apa outlet ya. Nah, kalau franchise gitu kan banyak itunya, banyak yang dia menjualnya. Ya, jadi untuk teh Solo seperti itu, tapi seandainya bukan itu yang dimaksud, misalnya jual teh aja, teh teh Es teh serut, misalnya gitu. kenapa? Es Es teh teh. misalnya. Es teh misalnya, ya. Nah,
Ya itu bisa di ini kan di sertifikatkan ya. Jadi kalau dia bukan franchise. Kemudian tentang AMDALNet nanti di share ya tentang AMDALNet nanti betul kata Bu Lulu tadi tentang halal itu eh, kami pernah men-share berbagai tutorial halal sekitar 2 minggu yang lalu ya. Itu mohon diabaikan aja itu karena sudah ada yang baru. Ini baru 4 hari kita terima. Jadi itu yang dipelajari ya dan juga sudah ada AMDALNetnya ya. Jadi pelajari aja itu dulu sendiri. Kemudian nanti kalau ada apa-apa kita bahas dan tadi Bu Lulu akan membuat satu istilahnya apa ya? Petunjuk yang mudah untuk dipelajari ya. Nah, baik. Kemudian kalau ada satu PU, dia punya produk. Makanya kan di di lembar keempat kalau nggak ya, kalau nggak salah tuh ada lembar keempat itu kalau nggak salah produk apa saja yang dia jual. Nah, itu produk untuk menentukan KBLI apa yang dia miliki, ya, yang akan dia miliki. Misalnya, oh ternyata di produk itu ada KBLI kue dan ada KBLI makanan siap santap ya. Nah, seandainya kue itu misalnya ada 8 produk, dua aja yang dia itu, ya itu nggak boleh. Nanti kalau yang dua halal, yang enamnya nggak halal, lah itu sama aja kan terkontaminasi lagi. Jadi kalau ada 8 produk, semuanya diproses untuk sertifikat halalnya. Kalau tapi maksimal 10 ya. Satu KBL itu maksimal 10 produk dan variannya. Nah, sebaliknya, kita tidak boleh memecah produk. Seperti apa memecah produk? Misalnya ada eh, apa namanya? Misalnya ada jual mie mie ayam, misalnya mie ayam. Nah, dia nulis mie-nya aja. Terus produknya produk dagingnya aja gitu kan. Ada produk sambalnya aja. Itu enggak bisa ya. Jadi kalau mie ayam itu sudah komplit dengan toppingnya ya. Jadi udah menjadi satu kesatuan. Kalau dipecah tadi jadi artinya kita memecah itu dan itu dilarang kita melakukan pemecahan produk. Kalau produk itu memang ada dalam satu paket ya yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada PU aneka gorengan ya, itu bisa banget ya KBLI-nya itu masukin KBLI kedai makanan ya. Tapi kemudian ada pop mie, ada minuman kemasan begini. Kalau kita bikinkan pop mie, hanya pop mie aja atau misalnya kan tinggal nama air ya. Pop mie nama air. Pop mie udah halal. Air masuknya positif list. Itu udah nggak usah dihalalkan kecuali kalau misalnya mie instan itu ditambah dengan sayur, ditambah dengan bakso, ditambah dengan sosis, itu harus ya, karena kan sosisnya, baksonya itu harus halal ya. Tapi sepanjang dia itu tidak memerlukan apa namanya bahan-bahan ya, jadi tidak ditambah dengan bahan-bahan lain, itu nggak usah di ini ya. Kemudian eh, minuman kemasan, demikian juga ya. Kalau minuman kemasan itu kan mereka sudah halal ya, sasetan-sasetan. Kecuali misalnya, minuman apa sih Mbak Aja? Cappuccino ya. Nah, tapi ditambah dengan susu misalnya, ditambah dengan apa lagi? Nah, itu harus dibikinkan sertifikat halalnya karena ada tambahan-tambahannya ya. Kemudian tadi ada tanya tentang tahu goreng. Bu, kalau kita bilang tahu, tahu itu masuk di positive list, artinya tidak usah pakai halal. Tapi ketika tahu itu digoreng, dia kan digoreng pakai minyak. Minyaknya itu harus halal. Jadi dia kalau tahu goreng, apalagi misalnya tahu apa crispy atau tahu isi sayur gitu kan ya. Nah, itu udah wajib pakai sertifikat halal ya karena tahunya udah pakai bermacam-macam bahan. Bu Dewi, berarti Ya, ini mungkin diperjelas untuk tahunya sendiri itu tahu itu masuk ke positive list positive ya. list. Ya,
positif list. Jadi kalau tahunya sendiri, kalau hanya jual tahunya aja, tahu kan tidak usah pakai apa namanya? eh itu produknya produk masuk ke dalam positif list itu kan tahunya. Oh, jadi tidak perlu mencari tahu yang bersertifikat halal juga ya, Bu? Iya. Tapi Itu. boleh kita bikin tahu mau nyari sertifikat halal, misalnya Pak pengen atau misalnya apa itu bisa. Oh, kalau misalnya ada usaha Ada pembuatan usaha. tahu, Nah, nggak lalu maksudnya kita dia misalnya mau. beli yang udah jadi, Ah, misalnya kita beli yang udah jadi gitu kan. Nah, mm. tapi boleh juga ada KBLI-nya kalau kita mau bikin tahu gitu kan, mau bikin sendiri, ada yang bikin sendiri tahu dengan itu bisa gitu, bisa dijadiin. Tapi kalau kita beli dari pasar itu masuk ke positif list ya. Ada lagi Mbak Aja? Eh, Sebenarnya mungkin ada, hanya memang belum terbiasa saja menurut saya. Yang pertama sudah jelas tadi kalau es teh yang buatan sendiri ya boleh, tapi kalau yang franchise tidak ya. Kemudian 10 produk makanan berarti asumsinya ada 10 varian ya kan. Kemudian sudah pahamkah mengisi kolom 1 sampai 6 diulang-ulang? Oh berarti nanti ada kalau file itu jangan disimpan aja tapi dibuka-buka ya. Kemudian sebelum dibuat data PU harus buat NIP dulu ya. Iya. Boleh nggak dikirim file contoh 1 PU ya 1 PU mana tadi? Boleh nggak Satu dikirim PU contoh satu saja PU saja tahapan tahapan? mulai dari isi form 1 sampai tahapan berhasil terbit SH. Ya, nanti dikasih tutorialnya tadi. Bu, izin tanya, ADPU sudah punya NIB, namun NIB istri, NIB istri, NPWP, sih. Maksudnya gini, Boleh, Bu, bolehkah PU-nya pakai data suami? ya PU-nya istrinya sudah punya NIB, namun NIB atas nama istri, apa namun NPWP apakah boleh pakai data suami? Nah, gimana maksudnya? Kalau Masalah Bu makin istri. bingung. Itu PU nggak punya NPWP Neng, Ada tapi PU sudah punya Iya, iya. NIB, tapi namun NIB NIB-nya atas atas nama nama istri, istrinya. namun NPWP apakah boleh pakai data suami? Nggak usah lah NPWP mah nggak usah dicantumkan. Iya. Nih Bu Dewi ada lagi nih. PU punya NIB dengan KBLI warung makan, tapi juga menerima berbagai macam jenis kue. Berarti harus ditambah KBLI-nya ya Bunda. Iya, Ya Ya udah, Ibu singkat Dewi. saja Oke. jawabannya ya. Tempe Nah, juga masuk positif list ya, Ibu. Iya. nah ini Ibu Siti Saro. Lanjut. Ibu, Misalkan PU kedai makanan lontong, gorengan, dan soto. Untuk soto memakai topping ayam. Apakah untuk ayamnya harus bersertifikat halal? Sementara ya. di daerah Jadi kami jawab. masih sulit betul. Iya. menemukan tempat pemotongan ayam yang sudah bersertifikasi halal. Ya, berarti nyari yang mudah-mudah dulu aja. Oke ya. Berarti begini, kita bisa ambil kesimpulan Bu Haji dan Mbak Lulu serta kita nanti konfirm ke Bu Direktur bahwa P3H, LP3H, PP Musmat NU semuanya insya Allah apa namanya grade-nya itu fokus dan mulai bergerak. Tinggal bagaimana ke depannya dan kemudian seluk-beluknya, sedetil-detilnya kita perlu dampingi. Maka output dari pertemuan ini adalah kesepakatan akan diadakan pendampingan sampai input data PU gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan tadi sudah disampaikan, diarahkan oleh Bu Haji Dewi, masing-masing harus punya incaran PU atau punya data PU dengan misi 6 lembar. Mana 6 lembar itu udah berkali-kali di-share, nanti diulang share lagi. Yang pertama sekali sih mungkin dijadikan satu dulu, batch 1, 2, 3 disamakan gitu lah Bu Haji Dewi ya. Disamakan, jadi nanti mungkin yang sudah pernah input PU, sudah sampai mengeluarkan
sertifikat halal sudah berhasil, itu akan sharing session, berbagi. Jadi gerak cepatnya begitu. Suami punya NIB, tapi karena ngontrak pindah-pindah rumah sampai hilang, apakah bikin NIB baru atas nama istri? Gimana? Dicari, Usahanya Mbak. NIB itu kan seumur hidup ya, satu NIK tuh satu NIB. Kalau dia udah pernah bikin NIB, Nggak kalau dia hilang, Bu. bisa nyari, itu bisa dicari mungkin melalui emailnya dia dulu atau mungkin dari melalui WA-nya dia apa ya apa nomor HP-nya dia gitu. Gitu ya, Bu Imas Heeh. Istiqomah. Nggak, kalau misalnya gini, dulu dia dibikinkan NIB-nya di mana? Dipakai di kelurahan, di kecamatan. Nah, coba deh datang lagi ke kantor kecamatan atau kelurahan. Itu biasanya bisa dibantu. Karena NIB nggak bisa satu NIK itu dua NIB. Iya. Jadi bisa dicari, bisa 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 dicari itu bisa bisa dilacak gitu. Iya. Iya. Yang pertama sekali sebelum Riwa mungkin memang pokoknya kesepakatan harus PU. PU itu punya. Boleh satu PU, boleh lebih, lebih banyak, lebih bagus gitu ya. iyalah Bu Azah. Iya, oke. Batch 3 P3H, apakah sudah bisa pengisi pengajuan PU, Bunda? Kemarin saya mencoba belum bisa dibuka. Oh iya, tadi ada pertanyaan di depan juga, Bu. Bahwa Apa? merasa belum dibuka untuk upload itu. Tetapi di lain sesi, batch 3 juga atas nama Bu Rodia itu udah bisa upload itu. Nah, berarti Itu di mana ini? Mbak, ini mau nanya ini eh, P3H batch 3 kemarin kan udah dikasih itu apa namanya udah dikasih tahu bahwa akunnya itu adalah akun yang dipakai waktu LMS. Itu coba login ke ptsphalal.go.id. Nah, kalau nggak salah itu kita sudah share foto-fotonya, cara-caranya itu udah kita share sekitar ya mungkin 10 hari yang lalu. Coba deh di scroll ya. Di grupnya di scroll itu cara-cara untuk masuk akunnya P3H ke si halal. Udah 10 hari yang Ya, lalu, udah kita share apa 7 hari yang lalu gitu, saya lupa. Tapi itu itu ya, Bu cara-caranya udah Lina. kita share. Ya, Mbak Lina, tolong di scroll lagi di grup batch 3 ya. Kalau nggak salah, Bu Lina ini adalah peserta satu-satunya di Jawa Timur batch 3, sehingga memang nanti ketika kita akan buka batch lagi itu Jawa Timur Mbak Lina bisa bergabung ya. Eh, itu pengajuannya atau istilahnya pengisiannya, akunnya sudah dibagikan termasuk teknis caranya. Nanti di grup bisa sharing lagi, Mbak Lina. Ya, mungkin begitu ya. Ada lagi? Sudah jam 9 waktu Indonesia Barat. Kalau yang di Sumatera mungkin sudah lebih malam. Di mana? Yang itu Bu Mona Mbak, itu? itu Mbak Mona dikasih waktu untuk tips-tips, Mbak. Ya. Assalamualaikum Bu Mona. Tadi di WA belum support. Sedang di jalan Eh, kemana? belum support Ibu. Belum kondusif sehingga belum bisa menyampaikan. Assalamualaikum Bu Mona. Apakah ada Dek Lulu? Kalau di grup, di WA belum kondusif. Gak apa-apa. Tidak Nanti ada, Bu. Bu Mona adalah Sumatera Utara yang pesertanya paling banyak. Untuk itu nanti bisa lebih detail dan lebih sistematis untuk percepatan target yang diinginkan di LP3H. Ada yang ingin komentar terakhir peserta? Dibuka kesempatan terakhir. Pengalaman Bu Siti Rodi boleh sebelum kita tutup. Assalamualaikum. Baik, mungkin sudah cukup. Kita sudah foto bersama. Kesepakatannya tanggal berapa, Ibu Haji Dewi? Mohon Rabu diulang. tanggal 5 ya. Rabu tanggal Tanggal 5 5 jam 9. jam 9.
ada offline di PP Muslimat NU dan hybrid dengan online digabung. Jadi nanti ada yang online dan offline untuk eh, program berikutnya. Jadi jangan pernah keluar atau memisahkan atau tidak aktif gitu ya. Sebaliknya aktif nanti kita akan share, akan terdetek di aplikasi Bapak Ibu menjadi P3H di wilayah mana. Jadi sudah tersistemasi secara intens sehingga akan terlihat ya posisi Bapak Ibu sebagai P3H. Sekali lagi kita sampaikan Rabu tanggal 5 jam 9 offline di kantor PP Muslimat NU dan online hybrid untuk kita bisa lebih mempertajam lagi kesiapan dan juga proses untuk penginputan dari PU dan juga LP3H serta nanti sampai verifikasi dari LP3H gitu ya. Dan terus sampai targetnya keluar SH sertifikasi halal. Submit aja dulu. Submit Ya, ya. hari itu submit aja udah bagus. Udah Berarti kita lumayan udah banget dapat ya. submit Gitu, aja. gitu. Yang penting sekarang mulai memiliki PU sebanyak mungkin. Mungkin cukup ya. Mari kita, Mbak Lulu masih ada atau cukup? Bu Haji Dewi? Ya udah. Oh, baik. Terima kasih luar biasa pertemuan kita malam ini efektif dan kita akan simpulkan bahwa loyalitas dan niat baik kita semua, Ibu Bapak P3H, menjadi pahala kebaikan di dunia dan mengawal halal ini mudah-mudahan menjadi jariah dan terus semangat serta telaten, tekun, teliti, ya itu menjadi kuncinya dan itu ada melekat di ibu-ibu muslimah. Untuk itu menjadi andalan dan harapan kita semua untuk bisa berlanjut dan pasti bisa. Nyatanya Amin. memang bisa. Ya, demikian pertemuan kita malam ini. Kita akan tutup dengan membaca Quran surah Al-Asr secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih dan mohon maaf dalam mengantarkan dan juga mengawal serta kita sudah rekod pertanyaan-pertanyaan yang di chat itu menjadi data semuanya. Mudah-mudahan ke depannya makin sehat, makin semangat dan terus Amin ya bergerak Rabbal berkhidmah untuk kebaikan terutama menjaga kehalalan makanan ini. alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Izin Terima saya kasih, akhiri. izin pamit, Mbak Ya, Lulu. Bu. Makasih Bunda. Dulu, Bu Makasih Dwi. warahmatullahi Makasih Bunda. Terima kasih. wabarakatuh.